Nasib Roky Gerung di tangan Jokowi. Penggugat juga meminta pengadilan mengabulkan gugatan agar Roky Gerung dilarang menjadi pembicara di berbagai acara selama seumur hidup. Roky Gerung kerap berbicara atas nama rasionalitas. Tetapi dia menggunakan terminologi-terminologi dan memakai konsep-konsep yang sifatnya provokatif, kasar, dan ini bertentangan dengan rasionalitas. Banyak hal yang dibicarakan di dalam tradisi filsafat, khususnya logika dan teknik berargumentasi yang disebut sofisme. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan pada presiden. Presiden itu peminta-minta suara rakyat. Maka presiden mesti hormati kedaulatan itu. Kalau saya kasih kritik, dia mesti hormati kritik saya itu. Bahkan supaya dia bisa jangan bikin gara-gara, kita sewa anggota DPR untuk jadi watchdog dia itu kan. Kan anggota DPR ini adalah anjing penggonggong bahasa Indonesianya. Tadi marah lagi anggota DPR. Ya watchdog begitu kan. Anjingnya mesti gonggongin siapa? Gonggongin presiden, jangan gonggongin rakyat. Kalau ada orang yang bilang, oke, Pak Roky, kalimatmu itu kebablasan. Itu terlalu 100% menghina. Turunin dong ke 80%. Oke, saya pakai 80%. Nanti ada publik bilang 80% masih terlalu tinggi itu. Bikin 20%. Lama-lama 0%. Lama-lama saya nggak boleh bicara kan. Kan konyol gitu. Tapi Anda kan tidak dilaporkan juga oleh Presiden. Pastinya masih terus Justru boleh bicara. itu Presiden Jokowi mengerti bahwa yang terhina bukan diri dia sebagai Jokowi. Kalau begitu yang terhina adalah Presiden. Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat besar. Berpendapat, berorganisasi, dijamin oleh peraturan undang-undang. Tak heran, banyak pihak yang berpendapat berbeda, bahkan mengkritik pedas terhadap pemerintah. Hasil pemilihan presiden ada yang menang dan kalah. Menang akan berada di pemerintahan, sedangkan yang kalah akan jadi oposisi. Kecuali ada deal politik tertentu, seperti yang terjadi setelah Pilpres 2019. Hal ini sudah biasa terjadi dan memang begitu adanya. Beberapa hari belakangan Republik ini sedang heboh oleh pernyataan seseorang yang sebenarnya sudah biasa mengkritik pemerintah, bahkan dengan kata-kata yang pedas. Tapi terakhir diksi yang keluar dari mulut orang ini dinilai terlalu kasar. Adalah Roky Gerung, pengamat politik populer yang sering diundang kemana-mana dan sering muncul di televisi, diduga menghina Presiden Jokowi dengan kata-kata umpatan bajingan tolol. Para relawan yang tergabung dalam berbagai komunitas ramai-ramai melaporkan Roky Gerung ke pihak kepolisian. Mereka merasa tidak enak karena orang yang mereka dukung, mereka kagumi, dihina dengan kata-kata kotor. Selama Roky Gerung mengkritik keras pemerintah, sampai saat ini belum pernah tersandung hukum, apalagi berada di balik jeruji besi. Roky Gerung pandai memilih diksi yang ambigu sehingga bisa ditafsirkan apapun oleh dirinya. Pihak kepolisian pun sampai saat ini belum bisa menindaklanjuti laporan para relawan Presiden Jokowi yang menginginkan Roky Gerung ditangkap. Laporan ini termasuk delik aduan, sehingga harus ada pelapor yang jadi objek hinaan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Sedangkan Jokowi menganggap hinaan dari Roky Gerung ini sebagai hal yang remeh, kecil, dan malas untuk menanggapi. Padahal, jika melihat sejarah, ternyata pernah terjadi seorang presiden datang langsung ke kantor polisi untuk melaporkan orang lain. Pada tahun 2007, SBY melaporkan mantan Wakil Ketua DPR Zainal Ma'arif atas kasus pencemaran nama baik. Ma'arif menyebut SBY pernah menikah sebelum masuk akademi militer. Kemudian, pengacara Egy Sujana pada Januari 2006 pernah menyatakan tentang rumor pemberian mobil Jaguar kepada sejumlah pejabat tinggi di negeri ini. Egy menyebut-nyebut nama Presiden SBY ikut menerima mobil mewah tersebut. SBY pun melaporkan sendiri datang ke kantor polisi. Sebenarnya nasib Gerung ada di tangan Jokowi. Kemungkinan besar Gerung segera ditangkap jika Jokowi mau datang ke kantor polisi dan melaporkan dugaan penghinaan ini. Untung saja Roky Gerung tidak di masa pemerintahan SBY. Di sini, Jokowi memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang negarawan dan mematahkan pendapat jika dirinya seorang otoriter dan anti kritik. Diketahui, laporan mengenai dugaan penyebaran berita bohong dan penghinaan Presiden Joko Widodo oleh pengamat politik Roky Gerung kian bertambah. Sebelumnya, polisi menyebutkan ada 13 laporan, kemudian berubah menjadi 20 laporan dan kini menjadi 25 laporan.
25 LP laporan polisi yang diterima Polri dalam masalah ini secara rinci disebutkannya masing-masing ada di Bareskrim Polri sebanyak 2 laporan, Polda Kalimantan Timur 11 laporan, Polda Metro Jaya 4 laporan, Polda Kalimantan Tengah 3 laporan, Polda Sumatera Utara 3 laporan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2 laporan. Ke-25 laporan tersebut resmi ditarik oleh Bareskrim Polri. Semua LP ditarik ke Mabes karena objek perkara dan terlapor semua sama. Dalam proses 15 LP sudah diterima Pidum, ujar Dirti Pidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro dalam keterangannya. Juhandani menuturkan proses penanganan laporan sudah berjalan di Tipidum maupun di wilayah yang saling terlibat dan berkoordinasi satu sama lain dengan penyidik wilayah. Permintaan maaf Roky Gerung. Setelah dilaporkan oleh sejumlah pihak, pengamat politik Roky Gerung meminta maaf karena ucapannya yang diduga menghina Presiden Jokowi telah menimbulkan perselisihan. Meski begitu, Roky Gerung mengatakan dirinya tidak meminta maaf kepada PDIP atau relawan Jokowi, melainkan pada masyarakat. Oleh sebab itu, saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Ma'arif itu wakil ketua DPR dan Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Bisa. Kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya. Mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu meremote. Cari sendiri tuh siapa meremote. Hanya pecundang yang tidak pernah mau meminta maaf atas kesalahannya, dan hanya pecundang juga yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf kepadanya. Bagi pendukung Pak Jokowi ini kan clear sebetulnya. Kelompok yang selama ini sangat fairness dalam memahami perbedaan pendapat ya sebagai bagian dari demokrasi. Saya ingin mengingatkan ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu.